Kemarin, jadi Samsung baru aja ngerilis Samsung Galaxy S series terbaru mereka nih, yaitu Samsung Galaxy S23 series. Nah, hal ini tuh menandakan kalau Samsung Galaxy S23 series adalah smartphone terbaik dari Samsung yang ada di pasaran sekarang. Dan ini juga berarti, dengan kehadiran Samsung Galaxy S23 series, berarti HP-HP flagship sebelumnya itu harganya pasti bakal makin turun. Nah, di video kali ini gue ketemu salah satu mantan flagship dari Samsung yang menarik banget buat dibahas di tahun 2023 ini, yaitu Samsung Galaxy Note 20, dimana HP ini tuh gue dapetin dengan harga cuman 3.999.000 aja nih di marketplace online Tokopedia. Nah, sebagai informasi aja, HP ini tuh gue beli dengan kondisi second. Dan catatan juga dengan harga 3.999.000, sebenarnya HP ini tuh ada beberapa minus yang bisa dibilang minor banget. Nah, minus yang pertama yaitu HP ini tuh nggak bisa ngedetect S Pen yang masuk dalam HP ini. Tapi meskipun begitu, S Pen dari HP ini masih bisa dipakai nih. Jadinya bisa dibilang ini tuh normal-normal aja. Sama satu lagi, kata usernya, HP ini tuh mikrofonnya nggak bisa nyala kalau seandainya dipakai di third party app. Tapi ini gue udah coba ya, gue udah coba untuk teleponan di aplikasi Line sama aplikasi telepon biasa. Ini tuh semuanya lancar-lancar aja dan gak ada kendala yang tadi disebutin user tersebut. Nah, so kebetulan juga di video kali ini gue sekalian juga pengen ngebahas HP ini di tahun 2023. Dan so buat teman-teman yang penasaran sama review dari Samsung Galaxy Note 20 di tahun 2023, yuk tanpa basa-basi lagi langsung aja check this out. Alright, pertama-tama mungkin gue bakal start dulu ya, ngebahas dari sektor desainnya Samsung Galaxy Note 20 ini. Nah, sebenarnya kalau seandainya kita lihat bahasa desain dari Samsung Galaxy Note 20 di tahun 2023, menurut gua bahasa desain dari HP ini tuh sebenarnya masih mewah banget nih buat dipakai di tahun ini. Desain HP ini tuh masih boxy ala-ala Samsung Galaxy Note series. Dan di tangan menurut gua HP ini pun juga berasa nyaman banget nih, karena menurut gua ukurannya tuh bisa dibilang udah cukup pas di tangan. Nah, lanjut ke bagian depannya, HP ini tuh juga punya desain bagian depan yang bisa dibilang cukup boxy juga. Cuman kalau seandainya teman-teman perhatiin desain bezel dari Samsung Galaxy Note 20, bisa dibilang gua agak risih ya ngeliat bezel bagian bawah dari Samsung Galaxy Note 20 yang kelihatan tebel banget sama kurang gitu harmonis. Namun meskipun gitu, spesifikasi layar yang dibawa sama Samsung Galaxy Note 20 ini tuh bisa dibilang udah jempolan banget. Dimana kalau seandainya kita ngebahas tentang spesifikasi layar dari Samsung Galaxy Note 20, HP ini tuh dibekali dengan layar berukuran 6,7 inci dengan panel Super AMOLED. HP ini juga mendukung resolusi Full HD Plus dan juga udah mendukung HDR10 Plus. Namun satu hal yang gue sayangin banget dari layar HP ini adalah HP ini tuh masih belum mendukung refresh rate tinggi. Yes, HP ini tuh masih mendukung refresh rate yang cuma 60Hz aja. Dan sebenarnya gue tuh bisa dibilang sangat menyayangkan hal ini nih. Karena menurut gue di tahun 2023, layar itu minimal pakai 90Hz lah. Karena tentu aja refresh rate yang lebih tinggi ini tuh bakal ngasilin experience yang lebih nyaman ketimbang layar 60Hz. Tapi kalau seandainya kita ngebahas tentang experience multimedianya, sebenarnya HP itu nyaman banget buat dipakai nonton. Karena menurut gua kualitas layar dari HP ini tuh tetap kelihatan crispy nih, meskipun HP ini tuh bukan layar terbaik dari Samsung. HP ini tuh masih bisa ngasilin warna yang vivid dan juga karakteristik yang tajam banget. Begitu juga dengan stereo speaker yang ada di HP ini pun juga nambahin experience kita nih waktu lagi nonton, dan speakernya juga ada support sama Dolby Atmos. Cuman emang di antara beberapa hal tadi, gue itu sebenarnya satu hal yang gue kurang suka dari HP ini, yaitu adalah dari sektor materialnya. Dimana emang HP ini tuh secara backdoornya masih pakai material plastik nih. Jadinya tentu aja ini tuh bakal lebih rentan sama yang namanya goresan. Nah, unit gue sendiri teman-teman bisa lihat langsung HP gue ini tuh udah mengalami beberapa goresan. Jadinya gue agak sedikit menyayangkan ya, kenapa waktu Note 20 series Samsung itu cuma nempatin bodi kaca di Samsung Galaxy Note 20 Ultra aja. Nah, lalu sekarang kita lanjut ke sektor berikutnya, yaitu ngebahas tentang dapur pacu dari Samsung Galaxy Note 20 ini. Dimana kalau kita ngebahas tentang sektor dapur pacunya, Samsung Galaxy Note 20 ini tuh dibekalin dengan chipset Exynos 990 nih, yang menurut gue masih powerful banget di tahun 2023. Untuk RAM-nya sendiri, HP ini tuh punya RAM 8GB dan juga punya storage 256GB. Dan kalau seandainya kita ngebahas tentang chipset Exynos, gue yakin nih, teman-teman pasti bakal banyak yang koar-koar duluan kalau HP ini tuh bakal panas dan juga nggak nyaman buat dipakai. Well, kalau saya teman-teman mikir gitu, gue saranin teman-teman mending langsung beli aja dan cobain sendiri ya.
Karena menurut gue pribadi, experience pakai Samsung Galaxy Note 20 ini tuh masih nyaman banget nih buat dipakai di tahun 2023 ini. Tentu aja experience pakai One UI 5.0 dan juga Android 13-nya ini tuh masih berasa smooth banget di tahun 2023. Dimana HP ini tuh udah gue cobain untuk berbagai aktivitas nih, seperti multitasking, chatting, ataupun untuk sosial media. Menurut gue Samsung Galaxy Note 20 ini tuh masih mumpuni banget nih buat teman-teman pakai di tahun 2023. S Pen pun juga di sini meskipun tadi gue bilang ini tuh nggak kedetek sama HP-nya, tapi masih tetap bisa dipakai. Dan beberapa komen-komen yang biasa gue pakai seperti Smart Select ataupun beberapa fitur lainnya ini tuh masih bisa dipakai tanpa kendala nih. Tapi emang dengan tidak kedeteknya S Pen ini, S Pen-nya tuh nggak bisa dipakai untuk kebutuhan jepret foto. Tapi menurut gue karena gue itu jarang banget pakai S Pen untuk ngejepret foto, jadinya menurut gue masalah ini bukan big deal banget lah, terutama untuk pemakaian gue sehari-hari. Lalu buat teman-teman yang nanyain kira-kira gimana mengenai performa dari Samsung Galaxy Note 20 buat dipakai gaming di tahun 2023, di sini gua udah mewakili 2 game terberat yang ada sekarang ini ya, yaitu COD Mobile sama satu lagi adalah Genshin Impact. Dan so far gue bisa bilang untuk main COD Mobile HP ini tuh enak banget nih, meskipun di sini bisa dibilang chipsetnya bukan pakai Snapdragon. HP ini tuh bisa ngejalanin gameplaynya di grafik tertinggi di 60 fps tanpa kendala sama sekali. Dan HP ini tuh nggak ada touch delay sama sekali nih. Dan untuk pemakaiannya HP ini tuh bisa dibilang nyaman banget buat main game FPS. Lalu buat Genshin Impact pun gue bisa bilang HP ini tuh masih kuat banget di tahun ini. Dan buat teman-teman yang pengen main Genshin Impact pakai Samsung Galaxy Note 20 ini, gue saranin teman-teman buat install game plugins dan juga game booster plus dulu nih di aplikasi Galaxy Store supaya HP ini bisa dimainin dengan sangat lancar. Nah, di aplikasi ini tuh teman-teman bisa atur performa dari Samsung Galaxy Note 20 ini sesuai sama kebutuhan teman-teman. Dan so far, sepanjang gue pakai HP ini buat main Genshin Impact dan gue pakein fitur Game Booster Plus, HP ini tuh berhasil dapetin FPS yang menurut gue cukup bagus nih, yaitu di antara 40-60 FPS. Cuman emang menurut gua di tahun 2023 ini tuh ada beberapa hal yang bisa dibilang cukup kurang dari Samsung Galaxy Note 20 ini. Dimana yang pertama, menurut gua sektor yang menurut gua kurang gitu bagus dari HP ini di tahun ini adalah dari sektor baterainya nih, yang cuma 4300 mAh aja. Tentu aja dengan ukuran tersebut di tahun 2023 ini HP ini tentu aja bakal jadi masalah. Karena kalau seandainya kita ngebahas secara umurnya, Samsung Galaxy Note 20 ini tuh umurnya udah hampir 3 tahun nih. Yang dimana ini tuh tentu aja bakal ada degradasi baterai yang ada di smartphone ini. Jadinya tuh daya tahan baterainya mungkin HP ini tuh nggak bakal sekuat dulu lagi. Dan ini tuh terbukti dengan pemakaian gua, HP ini tuh cuma bisa bertahan sekitar 3/4 hari dengan SOT di angka 3-4 jam aja. Untuk chargingnya pun HP ini juga cuma mentok sampai 25 watt aja. Cuman untungnya meskipun HP ini tuh pakai bahan dasar plastik, tapi HP itu masih support wireless charging yang sama kayak HP flagship dari Samsung lainnya. Nah, lalu sekarang kita lanjut ke sektor berikutnya yang bikin HP ini jadi worth it banget di tahun 2023, yaitu adalah dari sektor kameranya. Dimana secara setupnya meskipun HP ini cuma punya kamera utama sebesar 12 megapiksel, namun kalau saya teman-teman perhatiin kamera telefoto dari HP ini tuh punya resolusi yang tinggi banget nih, yaitu 64 megapiksel. Untuk kamera ultrawide-nya, HP itu dibekali dengan kamera ultrawide sebesar 12 megapiksel. Sedangkan untuk kamera depannya, HP itu dibekali dengan kamera depan yang udah cukup banget nih, yaitu sebesar 10 megapiksel. Nah, di sini untuk hasil fotonya teman-teman bisa langsung aja lihat sendiri hasil foto yang udah gue jepret pakai Samsung Galaxy Note 20 ini. Menurut gua dynamic range yang didapetin dari HP ini tuh kelihatan luas banget dan juga punya warna yang udah cukup gonjreng. Secara detail dan juga exposure-nya pun menurut gua Samsung Galaxy Note 20 ini pun juga udah oke banget buat foto di siang hari. Dan ini tuh nggak cuma berlaku di kamera utamanya aja nih, tapi dari kamera ultrawide dan juga kamera telefotonya pun menurut gua juga udah tajam banget. Lalu kalau seandainya kita lanjut ke foto low light pun menurut gua HP itu masih bisa banget buat keep up sama HP-HP flagship di tahun 2023 ini. Dimana meskipun secara umur HP ini tuh udah menginjak di angka 3 tahun, tapi Samsung Galaxy Note 20 ini tuh masih bisa banget nih ngasilin foto malam hari yang punya exposure dan juga detail yang bisa dibilang tuh udah cukup balance.
Nah, sekarang kita lanjut ke sektor videografi dari si Samsung Galaxy Note 20 ini. Untuk sektor videografinya sendiri, Samsung Galaxy Note 20 ini tuh support perekaman tertingginya ya, yaitu di 8K 24fps. Di resolusi ini gue bisa bilang HP ini tuh kurang recommended buat pakai resolusi ini. Karena teman-teman bisa lihat sendiri ya, hasilnya tuh menurut gue kurang gitu bagus dan cenderung patah-patah. Tapi kalau seandainya teman-teman itu pakai resolusi yang lebih rendah lagi, yaitu di 4K 60fps, maka ini tuh bakal mantep banget untuk hasilnya. Karena teman-teman bisa lihat ya, dari segi stabilisasi, warna, dan juga detail, HP ini tuh punya hasil video yang menurut gua tuh udah flagship grade banget. Begitu juga di kamera depannya, teman-teman juga bisa lihat hasil foto dari HP ini pun juga punya hasil foto yang udah cakep banget. Dan yang lebih kerennya lagi, resolusi 4K 60fps pada perekaman videonya ini pun juga bisa dipakein di kamera depan HP ini. Oke, jadi sekarang ada di depan teman-teman adalah contoh recording dari Samsung Galaxy Note 20 ya. Dan ini resolusinya, gue pakai resolusi tertinggi alias di 4K 60fps. Nah, kira-kira kayak gini untuk hasilnya. Di sini teman-teman bisa nilai sendiri ya, kira-kira gimana untuk stabilisasinya sama buat audionya. Karena kalau seandainya gue lihat sendiri di layar Samsung Galaxy Note 20 ini, so far sih stabilisasinya ini bagus banget ya. HP-nya tuh stabil, cuman emang untuk viewing angle-nya nggak lebar-lebar banget. Nah, teman-teman bisa nilai sendiri kira-kira gimana buat stabilisasinya sama audionya. Dan langsung aja teman-teman bisa drop komen di bawah. Thank you. Oke, lalu selanjutnya satu terakhir yaitu ngebahas tentang harga dan juga kesimpulannya. Seperti yang tadi di awal gue spill, HP ini tuh gue dapetin dengan harga 3.999.000 aja ya. Which is dengan harga tersebut, gue bisa bilang Samsung Galaxy Note 20 yang gue beli itu gue bisa bilang harganya worth it banget. Dengan minus yang menurut gue tuh nggak seberapa, HP ini tuh masih layak banget buat teman-teman pakai di tahun 2023 ini. Tapi kalau seandainya teman-teman pengen beli dalam kondisi yang normal-normal aja, HP ini tuh dibanderol dengan harga 500.000 lebih mahal nih, yaitu sekitaran 4,5 jutaan. Kalau seandainya teman-teman pengen beli HP ini, teman-teman langsung aja bisa lirik link yang udah gua taruh di kolom deskripsi. Dan overall menurut gua untuk kesimpulannya, Samsung Galaxy Note 20 ini tuh masih worth it banget nih buat teman-teman lirik di awal tahun 2023 ini. HP ini tuh menurut gua meskipun umurnya udah 3 tahun, tapi experience-nya tuh tetap berasa flagship banget. Dimana kalau seandainya kita ngebahas dari sektor layar, performa, dan juga kameranya, menurut gua Samsung Galaxy Note 20 ini tuh bisa dibilang adalah salah satu HP mantan flagship terbaik nih yang bisa teman-teman lirik di awal tahun 2023 ini. Selain itu, isu layar yang dialamin sama S20 series ini pun gak dialamin sama Samsung Galaxy Note 20 ini. Dan gak lupa juga HP ini juga masih dilengkapi dengan fitur NFC dan juga IP rating nih. Meskipun HP ini adalah HP kasta kedua dari Note 20 series. Cuman emang jadi concern gua dari HP ini palingan cuman ada di sektor baterainya aja untuk tahun ini. Karena menurut gua dengan baterainya yang cuman 4300 mAh, menurut gua teman-teman wajib bawa power bank nih. Kalau seandainya teman-teman pengen pakai HP ini selama 1 harian lebih. Jadinya palingan segitu dulu aja video gua mengenai review dari HP ini di tahun 2023. Dan palingan gitu dulu aja nih. Jangan lupa buat teman-teman yang belum like, langsung aja bisa like video ini dan juga subscribe channel ini. Dan seperti biasa, kita jumpa lagi di video selanjutnya. Thank you.